Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yasfi Al-Rafi. Di sini saya akan membahas mengenai adaptasi bencana alam, cara beradaptasi dan tinggal di negara Indonesia yang rawan terjadi bencana. Nah, adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dan pengertian adaptasi bencana alam, mengidentifikasi bencana alam yang sering terjadi khususnya di Indonesia, dan memahami bentuk adaptasi dari setiap bencana alam. Nah, masuk ke pematerian pengertian adaptasi bencana alam. Kita sering mendengar keberadaan rumah tahan gempa, rumah anti banjir, dan embung untuk menyiasati kekeringan. Upaya yang dilakukan masyarakat tersebut sebagai respons terhadap kebencanaan yang terjadi sebelumnya. Jadi apa itu adaptasi bencana alam? Adaptasi bencana alam adalah serangkaian upaya atau cara manusia untuk bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian lingkungan. Nah, cara mengidentifikasi bencana alam yang sering terjadi. Terdapat 5 jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama itu gempa bumi, ialah gerakan tanah yang bisa merusak bangunan. Kedua, banjir ialah air yang menggenangi area permukaan. Ketiga, tanah longsor ialah peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis dan ukuran, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Yang keempat, tsunami ialah gelombang laut yang sangat besar dan kuat, dipicu oleh gangguan bawah laut seperti gempa bumi. Dan yang kelima yaitu gunung api, ialah peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, bagaimana cara kita beradaptasi dengan bencana yang sering terjadi di sekitar kita? Nah, terdapat beberapa adaptasi yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi beberapa bencana alam. Masuk ke pertama itu adaptasi dengan gempa bumi. Perubahan bentuk dan konstruksi bangunan pemukiman masyarakat sesuai dengan syarat dan standar kelayakan hunian di wilayah yang mereka tempati. Perubahan konstruksi rumah sebagai bentuk adaptasi terhadap bencana gempa bumi merupakan wujud strategi adaptasi fisik. Nah, contohnya itu ada 2, yaitu rumah joglo di Yogyakarta dan Omo sebuah dan Oma ada di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Nah, itu adalah 2 rumah tradisional yang merupakan rumah anti gempa. Kemudian ada adaptasi banjir. Strategi ini mengoptimalisasi peran manusia dalam menghadapi dinamika lingkungan. Contohnya meningkatkan fondasi atau lantai rumah, membangun rumah bertingkat, dan serta masyarakat bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar khususnya sungai. Ya, contohnya ada 2 gambar, yaitu rekonstruksi rumah 2 lantai serta warga sedang membersihkan sampah di sungai. Kemudian adaptasi tanah longsor. Adaptasi dapat dilakukan dengan cara menanam pohon di daerah yang berpotensi terkena tanah longsor. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko tanah longsor dengan mengkonsolidasikan tanah dan mencegah erosi, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya tanah longsor, mengajarkan tindakan pencegahan dan respons yang tepat dalam situasi tertentu. Nah, ada 2 kegiatan yang bisa kita beradaptasi dengan bencana tanah longsor, yaitu reboisasi di daerah yang rawan longsor dan sosialisasi mengenai bencana longsor. Nah, kemudian adaptasi dengan bencana tsunami. Masyarakat di wilayah pesisir yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait bencana tsunami, mereka dapat memberikan wawasan yang berharga dalam perencanaan dan penanganan bencana. Selain itu, pembangunan tembok pemecah gelombang atau breakwater harus dilakukan bertujuan untuk mengurangi dampak gelombang tsunami dan melindungi pesisir, serta pemasangan papan petunjuk, jalur evakuasi, dan rambu-rambu.
Nah, cara beradaptasi dengan bencana tsunami ialah mengadakan breakwater di pesisir pantai serta pemasangan papan jalur evakuasi. Nah, terakhir ada adaptasi dengan bencana gunung api. Masyarakat dapat beradaptasi dengan beberapa upaya, diantaranya memasang jalur evakuasi, mengetahui sistem peringatan dini lokal. Saat terjadi bencana, segera tinggalkan rumah dan bergerak menuju lokasi aman atau shelter. Dan gunakan masker, pakaian yang tertutup untuk melindungi dari abu vulkanik, serta waspadai adanya lahar dingin. Nah, ini ada dua gambar, yaitu warga menggunakan masker saat erupsi dan juga terdapat sirine sebagai sistem peringatan dini dari erupsi gunung api. Nah, seperti itulah beberapa cara kita beradaptasi dengan bencana alam yang sering terjadi di negara Indonesia. Nah, kesimpulannya, adaptasi terhadap ancaman bencana alam mulai dari banjir dan tanah longsor hingga erupsi gunung api, gempa bumi, dan tsunami merupakan strategi berkelanjutan yang sangat penting untuk mencapai ketahanan nasional. Adaptasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata, tapi juga pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas. Pada akhirnya, kunci ketahanan terletak pada kekuatan sosial. Solidaritas dan gotong royong terbukti menjadi modal utama dalam menghadapi dan memulihkan diri dari dampak bencana. Dengan memadukan upaya mitigasi fisik, sistem peringatan dini yang efektif, dan penguatan jaring pengaman sosial, kita dapat mengubah risiko bencana menjadi peluang untuk membangun komunitas yang lebih tangguh dan siap siaga menghadapi dinamika alam. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika saya banyak tutur kata yang kurang tepat. Dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.